Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Ketemu lagi di Kita Bisa Ya. Baik teman-teman semua, gimana kabarnya hari ini? Sehat ya, alhamdulillah. Dan kali ini kita akan meneruskan untuk part 3 ya. Jadi kita akan masih membahas tentang kompetensi pedagogik dengan soal dan pembahasan untuk tenaga pendidik. Untuk teman-teman yang belum klik tombol subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan juga jangan lupa untuk klik tombol loncengnya supaya nanti kalian tahu notifikasi terbaru dari video aku selanjutnya. Dan satu lagi teman-teman ya, ada yang komen kalau misalnya kok ngeblur ya kak, kok nggak jelas ya kak? Karena memang jadi pengaturannya itu seharusnya kayak gini dulu. Jadi teman-teman ketika sudah masuk ke YouTube, jadi klik tanda titik 3 yang di sampingnya silang ini ya, kemudian pilih kualitas video. Nah, setelah masuk ke kualitas video nanti akan muncul 144, 240, 360, 480 dan 720. Nah, silakan teman-teman pilih yang 360, 480 atau 720 supaya bisa kelihatan jelas ya. Nah, setelah kalian kayak gini, baru nanti kalian bisa melihat videonya dengan jelas. Jadi jangan disalahkan ketika nanti masuk kok ngeblur gitu, karena memang pengaturannya belum diatur ya teman-teman semua. Jadi tolong diperhatikan nanti ketika masuk pengaturannya diatur dulu supaya nanti pixelnya ketika melihat itu jelas gitu ya. Oke, buat kalian yang belum like dulu dan juga share video ini kalau memang bermanfaat untuk kalian dan juga teman-teman kalian ya. Oke, kita langsung masuk aja. Kita langsung masuk ke di part 3 nomor ke-21 ya. Jadi teman-teman harus juga lihat video yang sebelumnya ya. Jadi part 1 part 2-nya supaya nanti ilmunya nyambung, nggak terputus. Oke, langsung aja nomor 21. Ketika akan menggunakan suatu model pembelajaran, guru perlu mempertimbangkan hasil belajar apa yang dicapai oleh siswa sebagai akibat dari model pembelajaran yang digunakan tersebut. Hal ini berarti bahwa guru tersebut telah memahami karakteristik model pembelajaran aspek apa? A. Prinsip aksi dan reaksi. B. Sistem pendukung dan fasilitas. C. Sistem sosial dan lingkungan. D. Dampak instruksional dan pengiring. Atau yang E. Sarana dan prasarana. Ya, jawabannya adalah yang D ya, dampak instruksional dan pengiring. Jadi, menurut Sudirman tahun 87 halaman 92, dalam pemilihan metode, model, strategi, dan pendekatan mengajar dan pengelolaan kelas harus mengandung dampak langsung yaitu instructional effect atau tujuan instruksional dan juga dampak penyerta atau pengiring atau nurturing effect atau tujuan pengiring ya. Sebagai bagian dari proses dalam kegiatan belajar mengajar memiliki efek atau dampak terhadap peningkatan prestasi belajar baik secara langsung maupun tidak langsung gitu teman-teman ya. Oh ya, satu lagi saya belum pesan, pokoknya nanti tetap kritis ya, tetap kritis untuk mengkritisi soal-soal ini karena saya takutnya salah gitu ya. Jadi kalau misalnya kalau saya salah dalam menjelaskan ataupun teman-teman masih bingung, silahkan komen aja di kolom komentar di bawah. Oke ya. Oke, nomor 22. Ada banyak model pembelajaran yang dapat digunakan dalam mengimplementasikan pendekatan saintifik. Satu di antaranya adalah model pembelajaran kooperatif atau cooperative learning. Pembelajaran kooperatif adalah A. Strategi pembelajaran individual yang terstruktur secara sistematis di mana siswa bekerja masing-masing. B. Strategi pembelajaran yang terstruktur secara sistematis di mana siswa bekerja sama dalam kelompok-kelompok kecil. Atau C. Strategi pembelajaran yang mengintegrasikan metode, bahan ajar, dan media pembelajaran secara sistematis. Atau D. Strategi pembelajaran yang menyajikan situasi permasalahan kepada siswa dan dapat berfungsi sebagai batu loncatan dalam penyelidikan. Atau yang E. Strategi pembelajaran yang menerapkan suatu proyek kepada siswa dan dapat menghasilkan sebuah karya. Ya, jawabannya adalah yang B ya. Jadi strategi pembelajaran yang struktur secara sistematis di mana siswa bekerja sama dalam kelompok-kelompok kecil. Ingat di sini ya. Jadi kalau kooperatif pastinya ada bentuk bekerja samanya. Udah intinya itu ya. Jadi kalau teman-teman kalau ada yang namanya kooperatif berarti ada kata-kata kerjasamanya gitu aja paling gampangnya sih. Jadi pendekatan pembelajaran yang berfokus pada penggunaan kelompok kecil siswa untuk bekerja sama. Nah, ya kan, dalam memaksimalkan kondisi belajar untuk mencapai tujuan belajar gitu teman-teman ya.
Oke, bisa dipahami ya. Nomor 23. Pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning atau PBL merupakan model pembelajaran yang dilandasi teori konstruktivisme yang mengakomodasi keterlibatan siswa dalam belajar dan pemecahan masalah otentik. Karakteristik masalah yang digunakan pada model PBL ini adalah A. Kompleks dan lengkap, B. Otentik dan bermakna, C. Tematik dan kompleks, D. Abstrak dan menyeluruh, atau yang E. Luas dan detail. Ya, jawabannya adalah yang B ya, otentik dan bermakna. Jadi project based learning ini adalah penggerak yang unggul untuk membantu siswa belajar melakukan tugas-tugas otentik, bermakna dan multidisipliner menggunakan sumber-sumber yang terbatas secara efektif dan bekerja dengan orang lain. Pengalaman di lapangan baik guru maupun siswa adalah project based learning yang menguntungkan dan efektif sebagai pembelajaran, selain itu memiliki nilai tinggi dan peningkatan kualitas belajar siswa. Jadi di sini nanti di sini ya, pengalaman di lapangan baik guru dan siswa. Jadi di sini nanti antara guru dan siswa juga ikut menilai pekerjaan mereka sendiri seperti itu. Jadi nggak cuma guru yang menilai, tetapi siswa sendiri juga bisa memberikan penilaian terhadap teman sekelasnya seperti itu. Oke, nomor 24. Pelaksanaan model simulasi yang dasarnya digunakan untuk mengembangkan pemahaman terhadap suatu peristiwa yang mengarah kepada keterampilan psikomotorik agar kegiatan lebih bermakna bagi siswa. Dalam model pembelajaran simulasi, perannya tidak dapat dimainkan oleh guru. Ingat, yang tidak dimainkan adalah A. Melatih, B. Menjadi penengah, C. Mendiskusikan, D. Mendemonstrasikan, atau yang E. Pemeran simulasi. Ya, jawabannya adalah yang E ya, pemeran simulasi. Jadi, kenapa pemeran simulasi? Masa iya guru ini yang menyuruh, guru juga yang berperan? Kan nggak mungkin, iya kan? Jadi menurut Joyce dan Weil, jadi mengidentifikasikan 4 peranan guru dalam pembelajaran simulasi. Yang pertama adalah explaining atau menjelaskan. Nah, ini tuh masuknya lebih ke demonstrasi. Jadi kan sebelum memulai simulasi, guru akan mempraktekkan nih. Maksudnya mempraktekkan itu memberikan contoh, ini seharusnya bagaimana gitu kan. Nah, itu dijelaskan awalnya. Kemudian referring itu adalah penengah. Jadi sebagai penengah, kemudian coaching untuk membimbing atau melatih ya sebenarnya di sini. Kemudian discussing, mendiskusikan. Jadi nggak mungkin lah guru sebagai pemeran, seharusnya yang menjadi pemeran adalah muridnya, bukan gurunya gitu ya. Oke, lanjut. Sorry, ini agak sedikit batuk ya. Nomor 25, proses penilaian pada model Project Based Cooperative Learning dilakukan oleh siapa? Nah, ini tadi udah dibahas di nomor sebelumnya, saya lupa nomor berapa tadi ya. Yang A, guru dan siswa, B, oleh guru, C, teman sebaya, D, siswa, atau yang E, kepala sekolah. Ya, jawabannya adalah guru dan siswa ya. Jadi kalau model project based cooperative learning berarti bisa ya dinilai oleh gurunya dan juga siswanya. Jadi penilaian sendiri atau assessment itu penilaian sendiri dan juga oleh tim ahli ya, memiliki suatu peranan penting dalam pendekatan pembelajaran berbasis proyek. Jadi ada penilaian sendiri yaitu dari siswa dan juga oleh tim ahli seperti itu. Bisa dipahami ya. Lanjut. Nomor 26. Pak Aton, guru seni musik di SMP, akan menerapkan strategi demonstrasi dengan media untuk pembelajaran keterampilan bermain gitar teknik holding pick. Namun, sayangnya jari tangan kanannya sedang cedera. Menurut Anda, jenis apa yang relevan dipilih oleh Pak Anton? A. Media cetak, LKPD yang menjelaskan prosedur keterampilan bermain gitar teknik holding pick. Lembar kerja peserta didik ya, LKBD itu ya. Kemudian B, demonstrasi lakukan seorang siswa yang sudah terampil bermain gitar dengan teknik holding pick. C, program presentasi yang menjelaskan prosedur bermain gitar teknik holding pick. Atau yang D, program siaran langsung TV edukasi tentang teknik holding pick. Atau yang E, program video demonstrasi bermain gitar teknik holding pick. Ya, jawabannya adalah yang E ya, program video demonstrasi bermain gitar teknik holding pick. Ya, jadi kalau di sini video metode demonstrasi itu adalah metode mengajar yang menggunakan peragaan
untuk memperjelas suatu pengertian atau untuk memperlihatkan bagaimana melakukan sesuatu kepada anak didik atau cara guru dalam mengajar dengan memperagakan dan mempertunjukkan kepada siswa suatu proses, situasi, kejadian, dan juga urutan melakukan suatu kegiatan atau benda tertentu yang sedang dipelajari baik dalam bentuk yang sebenarnya maupun tiruan melalui penggunaan berbagai macam media yang relevan dengan pokok bahasa untuk memudahkan agar siswa kreatif dalam memahami materi. Nah ya, kalau media cetak sulit, masa anak suruh baca sendiri. Kalau demonstrasi, nah ini tapi yang demonstrasi itu malah siswanya, bukan gurunya, kan sulit, ya kan? Siswa bisa tapi bukan teoritis, ya kan? Yang C, presentasi nggak mungkin ya. Melalui media siaran langsung juga nunggu waktu, ya kan? Jadi terlalu lama. Oleh karena itu jadi membuat program video demonstrasi oleh gurunya. Demikian ya. Oke, lanjut nomor 27. Definisi media berikut yang relevan untuk mengimplementasikan pendekatan student centered learning adalah: A. Teknologi pembawa pesan yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran. B. Teknologi pembawa pesan yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran sehingga memudahkan guru dalam memanipulasi gambar, suara, video, dan juga animasi. C. Segala sesuatu yang dapat menyalurkan pesan dari guru ke siswa sehingga mampu merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan juga minat siswa untuk terjadi proses belajar. Atau yang D, sarana fisik untuk menyampaikan isi atau materi pembelajaran. Atau D atau E, teknologi yang dapat mentransformasi pesan sehingga peserta didik berminat. Ya, jawabannya adalah yang C ya. Jadi segala sesuatu yang dapat menyalurkan pesan dari guru ke siswa sehingga mampu merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan minat siswa untuk terjadi proses belajar. Jadi pendekatan student-centered learning adalah hasil dari transisi perpindahan kekuatan dari proses pembelajaran dari kekuatan dosen, dosen di sini maksudnya guru ya, sebagai pakar menjadi kekuatan mahasiswa. Ini juga harusnya siswa nih ya. Sorry. Sebagai pembelajar. Perubahan ini terjadi setelah banyak harapan untuk memodifikasi atmosfer pembelajaran yang menyebabkan siswa menjadi pasif, bosan, dan juga resisten. Gitu ya. Jadi lebih condong ke yang C jawabannya ya. Karena berpusat pada peserta didik ya. Oke, bisa dilanjut ya. Nomor 28. Seorang guru SMP kebingungan dalam memilih media pembelajaran yang relevan. Menurut Anda, kriteria dominan yang paling menentukan dalam pemilihan media pembelajaran adalah: A. Ketersediaan sumber di sekolah. B. Kesesuaian model dan strategi pembelajaran. C. Kemampuan dan karakter guru. D. Kesesuaian dengan tujuan pembelajaran. Atau yang E. Biaya produksi media yang murah. Yang paling menentukan ya. Ya, jawabannya adalah yang D ya. Jadi untuk dalam hal ini media pembelajaran yang paling utama disesuaikan harusnya adalah tujuan yang mau dicapai apa ya. Nanti kalau misalnya tujuan sudah ditetapkan, otomatis mengapa harus menggunakan media, ya kan? Guru harus bisa menetapkan itu. Kenapa harus menggunakan media, kenapa harus tidak ya. Oleh karena itu keberhasilan yang paling dominan menurut saya ya adalah yang D ya, kesesuaian terhadap tujuan pembelajaran. Baru setelah itu adalah masuk ke karakteristik, kemudian mampu mendukung isi dan bahan, kemudian mudah diperoleh. Yang kelima, kemudahan dalam pengaksesan. Nomor keenam, penggunaan tidak memakan waktu yang lama, dan juga kesesuaian media dengan cara berpikir siswa. Seperti itu. Itu menurut jawaban saya ya. Kalau jawaban teman-teman berbeda, silahkan komen di bawah kolom komentar. Oke, langsung nomor 29. Dalam pembelajaran berikut ini yang termasuk 4 ragam sumber belajar adalah: A. Kepala sekolah, guru BK, dan instruktur. B. Guru, instruktur, job sheet, dan juga bengkel. Ada bengkel juga. Kemudian yang ketiga, guru, media pembelajaran, buku, dan lingkungan belajar. D. Alat peraga, guru, buku paket pelajaran, dan juga lembar kerja peserta didik. Atau D. Atau E. Instruktur, buku, job sheet, dan juga peralatan praktek. Ya, jawabannya adalah yang C ya, guru, media belajar, pembelajaran, buku, dan lingkungan belajar. Jadi di sini menurut AICT tahun 77 itu membedakan sumber belajar menjadi 6 jenis ya. Yang pertama pesan, orang, bahan atau material,
alat atau device, kemudian teknik dan juga lingkungan. Nah, ini di sini tuh antaranya guru masuk persen, media berarti bahan dan material ya. Kemudian nih kalau media pembelajaran di sini ya, medianya film, video, pita audio ya, buku berarti juga masuk ke bahan ya. Kemudian lingkungan belajar seperti itu. Oke, bisa dipahami teman-teman ya. Oke, lanjut. Nomor 30, fungsi media pembelajaran adalah A. Sebagai alat bantu pembelajaran, B. Meningkatkan komunikasi multi arah antara siswa, lingkungan, dan bahan ajar, atau yang C. Menggantikan peran guru dalam pembelajaran teori maupun praktek, atau yang D. Memperjelas penyajian pesan agar tidak bersifat verbalistik, atau E. Meningkatkan hasil belajar siswa. Ya, jawabannya adalah yang A ya, sebagai alat bantu pembelajaran. Jadi ada beberapa fungsi media pembelajaran. Yang pertama adalah sebagai pemusat perhatian siswa, kemudian penggugah emosi siswa, membantu siswa memahami materi pembelajaran, membantu siswa mengorganisasikan informasi, membangkitkan motivasi belajar siswa, membuat pembelajaran menjadi lebih konkret, mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera, mengaktifkan pembelajaran, mengurangi kemungkinan pembelajaran yang melulu berpusat pada guru, dan mengaktifkan respon siswa. Oleh karena itu sebenarnya dari 10 ini ya fungsi media di sini ini lebih masuk ke yang satu ini ya. Jadi lebih ke alat bantu pembelajaran, sehingga diharapkan dapat membantu siswa untuk lebih berminat dan mengikuti pelajaran, karena dengan penggunaan media pendidikan dalam pembelajaran dapat mempermudah siswa dalam menerima pelajaran sehingga siswa dapat mendapatkan nilai yang lebih tinggi seperti itu ya. Oke, teman-teman, mungkin itu cukup dulu untuk part 3-nya. Nanti akan dilanjut ya untuk ke part 4. Tetap dipantengin terus nih ya channel saya, dan silakan komen kalau ada yang nggak setuju ataupun ada yang kurang ataupun kurang paham, silakan komen di kolom komentar, karena kita di sini sama-sama belajar. Silakan dikritisi ya, yang namanya manusia pasti ada salahnya. Oke, ketemu lagi di part selanjutnya. Buat kalian yang belum klik tombol subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya terlebih dahulu, dan juga jangan lupa untuk klik tombol loncengnya supaya nanti kalian tahu notifikasi terbaru dari video aku selanjutnya. Dan juga jangan lupa untuk like dan juga share video ini kalau memang video ini bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih, ketemu lagi di part 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.